Ya, baik. Baik, selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma. Salam sejahtera bagi kita semua. Sukihotu, Namo Buddhaya. Oh, budaya. Ya, senang sekali kita berjumpa kembali di malam Senin tanggal 17 Februari 2025. Kita sudah memasuki bab 2 di Cetasika. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, kita akan terlebih dahulu mengagungkan Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan membacakan nama Kara Patah. Mari kita dengan sikap tangan beranjali, kita sama-sama membacakan nama Kara Patah. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Ya. Baik, untuk selanjutnya tanpa berlama-lama lagi kita akan memasuki pembelajaran kita pada malam hari ini yang akan dipandu seperti biasa oleh Ci Yasoda. Untuk layar dan waktu saya silakan. Baik, terima kasih Bu Lucy, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di ruang virtual Zoom kita malam hari ini. Senang sekali ya, malam ini kita sudah sampai di pertemuan ke-37 dan mulai malam ini kita akan masuk di bab 2 Cetasika. Kita sangat beruntung sekali ya mendapatkan penjelasan yang luar biasa detail dari Romo Ruby tentang bab 1. Pasti ini semua adalah buah karma baik kita ya. Dan tentu saja ini adalah Romo Ruby sedang menanam benih karma unggul yang luar biasa karena mengajarkan Dhamma dengan sangat detail kepada kita dan sangat sabar ya Bapak Ibu. Baiklah ya. Sebelum mulai seperti biasa, kita cocokkan dulu catatan kita ya tentang apa yang dibahas di minggu yang lalu ya. Minggu lalu Romo membahas tentang 4 kebenaran mulia. Kita semua udah tahu ya, ada 4 duka. Duka itu ada 3, duka-duka, wiparinama duka, dan sangkara duka. Yang kedua sebab duka yang disebabkan oleh tanha. Tanha itu ada kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Lalu yang ketiga lenyapnya duka yaitu nibbana. Dan jalan menuju lenyapnya duka hanya satu, yaitu jalan mulia beruas 8. Dan ketika membahas jalan mulia beruas 8, Romo membagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, Panya Wisudi, kelompok kebijaksanaan, ini yang akan menghancurkan Anusaya Kilesa, terdiri dari pandangan benar dan pikiran benar. Lalu yang kedua, Sila Wisudi atau kemoralan, atau sila ya, ini menghancurkan witikama kilesa, terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Dan kelompok ketiga adalah konsentrasi atau samadhi wisudi. Nah, kelompok ini menghancurkan pariyutana kilesa ya. Kelompok ini terdiri dari usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Romo juga memberitahu kita tentang 3 variasi jana ya. Yang pertama padaka jana, yaitu fondasi jana, jalan munculnya lokutara cita yang memanfaatkan jana yang sudah dikuasai. Dan yang kedua adalah sama sita jana, jana yang diamati, di mana yogi tidak menggunakan jana apapun sebagai fondasi untuk vipassana. Dan yang terakhir adalah pugala jaya, jasaya, yaitu harapan dari masing-masing individu. Itu yang dibahas sebagai penutup untuk bab 1, Cita 89, garis miring 121 ya. Dan seperti biasa, saya hanya ingin mengingatkan sekilas tentang tata tertib di ruang Zoom kita. Pertama, semua speaker harap di-mute kecuali Romo mengundang kita untuk berdiskusi. Dan yang kedua, karena ini adalah pembabaran dhamma, mari kita menunjukkan sikap hormat ya pada saat pembabaran dhamma berlangsung dengan memberikan perhatian penuh kepada pembahasan. Dan yang ketiga, sesi tanya jawab akan dilakukan setelah penyampaian materi selesai dilakukan oleh Romo. Boleh menggunakan fitur raise hand atau menggunakan atau pertanyaan ditulis di kolom chat. Seperti itu ya. Dan kini tiba waktunya bagi kita bersama-sama untuk mendengarkan pembabaran Romo untuk bab 2 ya, Cetasika.
Kita semua pasti sudah sangat menantikan pembabaran ini. Romo, kami semua sudah siap untuk belajar. Silakan Romo. Ya, makasih Ibu Yosoda. Ya, Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersikap jali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semuanya selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, senang sekali ya. Namo Buddhaya, Kita Romo. akhirnya sudah memasuki bab selanjutnya, bab 2. Perjalanan yang sangat panjang ya. Cita itu ya. Iya, Mestinya, betul. mesti ini menjadi persembahan, apa ya, persembahan yang luar biasa menurut saya buat umat Buddha Indonesia khususnya karena eh, saat ini, mohon maaf, saat ini belum ada yang mengajarkan terkait dengan mengajarkan Abhidhamma Tasangga Cita sampai ke 36 atau 37 jadinya. 37 ya. 36 hari ini ke Oh, tiga puluh 30. tujuh Romo. Oh, jadi tetap ini dengar jadi satu lagi ya. tiga Ya, puluh enam jadi dari jadi satu lagi. Jadi saya pikir itu akan menjadi acuan buat teman-teman di kampus, teman-teman yang ingin mendalami Dhamma karena saya mengolahnya dengan berbagai macam literatur dan mudah-mudahan ini bisa menjadi apa namanya acuan karena kita semua terekam dengan baik kan supaya di masa mendatang siapapun yang ingin belajar Dhamma, Abhidhamma, kita bisa menjadi salah satu sumber inspirasi mereka gitu ya. Kita masuk ke bab 2. Ini yang harus saya ingatkan sekali lagi. Bab 2 itu basically-nya tetap harus bab 1. Kalau saya ingin mengumpamakan, berkali-kali saya mengatakan, belajar Abhidhamma Sanggaha itu seperti kita naik tangga. Ya, kita naik tangganya. Ya, sebentar. Kan kalau kita naik tangga, teman-teman, tujuan kita adalah kita mengerti Abhidhamma tentu ya. Pengertian Abhidhamma ini, tangganya Abhidhamma Tasangga itu kan ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Kalau kita mau naik tangga kan nggak mungkin kita loncat. Kita mungkin pertama belajar cita nih. Ya. Nah sekarang nih bab pertama nih, ini tangga pertama. Tangga kedua kita belajar cetasika. Nih kalau tangga pertamanya nggak kuat, bisa nggak kita loncat ke tangga kedua? Sangat tidak mungkin ya. Nanti keteter. Hmm. Nanti saat tangga kedua muncul, kita harus lewatin tangga ketiga. Yang disebut sebagai pakinaka. Pakinaka ini adalah, kalau saya uparakan ini menjadi serba-serbi. Serba-serbi dari mana? Dari bab 1 dan bab 2. Nah, jadi di pelajaran bab 1-nya harus kuat, pelajaran bab 2 harus kuat, nanti pelajaran bab 3 kita mengkolaborasikan pelajaran bab 1 dan bab 2 dengan 6 metode. Tuh. Nah, setelah itu kita naik ke step berikutnya yaitu tentang Cita Witi. Nah, Cita Witi ini adalah bicaranya tentang proses jalannya kesadaran ini nih. Antara cita dan cetasika ada proses jalannya. Ini bab 4. Gitu ya. Nah, terus nanti naik lagi menjadi Witi Muta. Witi Muta itu berarti tidak melalui proses. Tidak ada jalan. Tidak ada jalan itu apa? Terkait dengan hmm, Patisandi, Bawangga, dan Cuti. Nanti di sini kita juga belajar tentang apa ya, tentang 31 alam kehidupan. Begitu, ya. Nanti yang berikutnya kita belajar yang namanya rupa nih, materi. Ini di bab 6. Tuh panjang sekali ya, kita belajar bab 6 rupa. Terus kita belajar setelah belajar rupa, belajar siapa yang tahu bab 7 itu apa?
Biasa ingat nggak, bab 7 itu apa sih? Kalau teman-teman belajar bab 7, kalau di buku Pak Pandit, sayang buku Pak Pandit itu buku yang tidak, apa ya kalimatnya, tidak berurutan dia, ya. Dia tidak berurutan. Jadi ini sayang sekali buku Pak Pandit. Bagus tapi tidak berurutan. Karena kalau kita bicara Abhidhamma Tasanga ini harusnya rutin kayak begini, ya. Ini yang ketujuh, nanti kita bicara adalah Samu Caya Sanggaha. Samu Caya Sanggaha. Nah, kalau kita bicara Samu Caya Sanggaha di bab 7 ini, teman-teman, kita akan belajar tentang eh, apa ya? Kalau saya mengatakan akar mula dari sebuah perbuatan, mau itu perbuatan aku salah, perbuatanku salah, maupun perbuatan yang mix, penggabungan antara aku salah dan aku salah. Dan di sini juga kita akan belajar tentang sayap-sayap kemudahan. Kita bisa mencapai kemudahan dengan cara ini. Nah, ini yang cukup sulit. Bab 8, kita akan belajar tentang Pacaya Sanggaha. Ya, kalau kita bicara Pacaya Sanggaha, teman-teman, tunggu sebentar. Ini sana, ya. Kalau kita bicara Pacaya Sanggaha nanti, Pacaya Sanggaha. Ini yang sangat sulit. Sangat sulit kenapa? Karena di bab ini kita akan belajar tentang metode Paticcasamuppada dan Patana 24. Nah, yang ini yang bab 9, yang kemarin teman-teman ada pertanyaan, itu Kama Pata. Tentang meditasi pencapaian nyana pengetahuan, ada 16 nyana pengetahuan apa saja nanti. Makanya kenapa kemarin ada pertanyaan, apa itu 16 nyana? Ya, pertanyaan terlalu jauh, kita sudah belajar di sini, tapi pertanyaan di bab 9, dan saya mohon maaf, saya tidak jawab. Karena kasihan teman-teman, karena baru di sini di level ini. Inilah perjalanan kita, teman-teman sekalian. Kalau ini sebuah perjalanan, ini harus sesuai dengan presisi kita. Dan sekarang kita sedang ada di mana? Sudah kita lalu, kita di sini ya. Kita di sini. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 17 ya. Sekarang tanggal 17 kita sedang mencoba untuk naik ke tangga berapa, teman-teman? Tangga Ke tangga yang kedua, ke tangga yang Tasika kedua. kedua. Tuh. Sampai situ dipahami ya. Jadi kita sedang jalan-jalan nih. Kemarin baru tangga ke 1 aja pengetahuan kita sudah banyak sekali ya. Betul nggak, teman-teman? Pengetahuan kita begitu banyak di di kesadaran. Nah, kita belum masuk ke tangga yang kedua yang namanya cetasika. Nah, saya melihat, mohon maaf, saya melihat bahwa banyak buku-buku Dharma, buku-buku Abhidhamma Tasanggaha saat ini yang kurang dalam hal penghantar. Sehingga guru-guru Abhidhamma kita kebanyakan langsung bicara cetasika tanpa berbicara penghantarnya, sehingga orang yang tidak mengerti Dhamma, apalagi baru pertama kali dia mengenal Abhidhamma, akan terasa sulit. Apaan kan ini cetasika? Karena kalimat cetasika itu kalimat yang mungkin nggak semua orang familiar dalam agama Buddha ya. Mereka semua rata-rata tidak, apa ya, tidak, belum tentu em, baru mengenal kalimat ini gitu. Saya bayangkan saya mengenal Dhamma sudah dari kelas SMP, kelas 1 saya sudah menjadi juara umum cepat-cepat Buddhis KMBJ. Tapi kalimat cetasika baru saya dengar ketika saya mungkin berpuluh-puluh tahun belajar Dhamma. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengenal kalimat cetasika hari ini, adalah sesuatu yang luar biasa. Oke, kita lanjutin ya. Nah, teman-teman, saya juga ingin mengatakan bahwa ini Abhidhamma Tasangga. Ini isinya Abhidhamma Tasangga ya. Abhidhamma Tasangga.
Gitu ya. Ada 9 bab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan, maaf, yang menyerempet ke bab-bab sebelumnya, saya kadang tidak mau jawab, bukan karena saya tidak menjawab, tidak paham ya, saya paham, tapi saya tidak mau nyeloncat begitu ya. Sekali lagi mohon maaf ketika ada beberapa teman-teman selama di bab 1 pertanyaan-pertanyaan sudah loncat ya, saya sekarang tidak memberikan jawaban supaya jangan sampai timbul apa namanya hal-hal yang rumit karena kita akan tahapan, karena kita secara presisi, secara bertahap begitu. Teman-teman, kita belajar Abhidhamma Tasangga itu seperti kita pernah nggak waktu kita kecil kita dulu pernah punya jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle itu kan begitu kan? Ini bingkainya kan? Ini bingkainya, betul kan? Lalu ini adalah di sini adalah pasal-pasalnya, betul nggak? Pasalnya ada yang begini, gitu kan? Ada yang begitu, ada yang begini, betul nggak? Ada yang begini pasalnya, ada yang begini pasalnya. Nah, untuk bisa memasang pasal ini, saya dulu pernah waktu kecil, saya ambil yang pinggir kayak gini nih, betul nggak? Yang pinggir seperti ini. Kebayang nggak teman-teman ya? Supaya saya bisa naruhnya di mana? Kan ini kan ada petanya kan? Ini kan ada peta-petanya begitu kan? Ini belum gambar ya, ini ada peta-petanya. Nah, saya harus ambil yang dari pojok ini dulu kan, supaya nanti utuhnya gambar jejak pasal ini kelihatan. Ya, di kotak ini apakah gambarnya mungkin peta Indonesia? Kalau kita bicara peta Indonesia kan, misalnya peta Indonesia itu dari Sumatera begitu kan, ini Pulau Jawa misalnya begitu, ini Pulau Kalimantan, Kalimantan nggak begitu ya salah, ini Sulawesi, begitu kan, ini Irian Jaya dan seterusnya, ini Kalimantan, misalnya ini Kalimantan, ya Kalimantan tuh yang begitu tuh ya. Nah, nah, jadi kalau kita berbicara peta ini, kalau saya masukin ke jejak pasal ini, inilah kita belajar Abhidhamma. Belajar Abhidhamma adalah harus seperti kita memasang jejak pasal. Kalau sudah ini tergambar dengan baik, kita bisa mengetahui ajaran Buddha. Makanya kenapa Sang Buddha mengatakan banyak para apa ya para ahli atau para guru-guru acarya kita di masa lalu dengan kita belajar Abhidhamma Tasanggaha, dengan kita belajar Abhidhamma, Dhamma Tasanggaha, kita merupakan telah, kalau kita sudah belajar Abhidhamma Tasangga yang 9 bab tadi, 9 tangga tadi ya, maka kalau kita sudah bisa belajar Abhidhamma Tasanggaha, kita telah belajar, saya pakai tulisan yang kuning, kita telah belajar peta spiritual dari pencapaian kesucian sama Sang Buddha. Jadi teman-teman sekalian bayangkan, kalau Anda tidak belajar Abhidhamma Tasanggaha yang ada 9 bab ini, kita tidak pernah tahu loh bahwa ada perjalanan spiritual sama Sang Buddha dari dia menjadi Pangeran Siddhartha sampai dia mencapai kebudahan. Ini ada peta spiritual dan peta spiritual itu tergambar terlukis di dalam Abhidhamma Tasanggaha. Sehingga ada sebagian para yogi, para guru kita mengatakan bahwa dengan kita belajar Abhidhamma Sanggaha, dia tidak hanya membuka kunci kitab suci
abidama, tetapi juga bisa membuka kitab suci yang namanya Tipitaka. Keren ya, teman-teman ya. Jadi kalau begitu, pertanyaan saya, menyesal nggak kita nih belajar? Kalau menyesal kan tidak boleh. Beruntungkah kita belajar Abhidhamma Tasanggaha? Oh, Sangat sangat. beruntung. Hmm. Sang Buddha mengatakan, Kicang Satyama Sawanang. Oh, sangat sulit lo belajar Dhamma. Ya, buktinya kita punya grup Abhidhamma itu kan banyak, itu 200-an itu ya. Tapi yang ikut kelas online kita kan hanya 30, 40 paling begitu ya. Sayang. Padahal ini adalah kesempatan untuk memupuk parami. Terus terang, oh, belajar dhamma itu banyak dewa marah juga karena nggak suka ya. Dalam bentuk awan hitam katanya begitu. Kalau kita mau berangkat, aduh, bendung sekali nih. Aduh, mau ceramah ntar jangan-jangan umatnya ada atau tidak gitu ya. Nah itulah dewa marah berwujud dalam bentuk awan hitam bisa saja. Nah kita itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk mungkin pulsanya ndak ada. Jadi nggak bisa buka. Ya, nggak apa-apa dia bercanda ya. Just kidding. Teman-teman, sekarang kita sedang akan memasuki yang namanya apa ini? Cetak sikap. Begitu ya. Kita akan memasuki yang namanya cetak sikap. Teman-teman sekalian, sebelum memasuki cetak sikap, saya ingin membedah Tripitaka dulu. Tripitaka itu terdiri atas berapa ya? Teman-teman tahu Tripitaka itu kan itu tiga kan? Itu kan Pitaka itu apa? Ranjang. Keranjang. Tripitaka itu ada tiga keranjang. Yang pertama ada Winaya Pitaka, gitu kan? Yang kedua ada Sutta Pitaka, yang ketiga ada Abhidhamma Pitaka. Nah, teman-teman sekalian, eh, kembali saya ulang, kita pernah belajar ini di bab 1 sebenarnya. Apa sih yang diajarkan Winaya Pitaka? Masih ingat nggak? Peraturan-peraturan Aturan. kebikuan. Ya, Peraturan-peraturan untuk siapa? para biku. Hmm, gitu ya. Berarti kalau gitu Winaya Pitaka itu tidak bukan buat umat awam seperti kita. Nah, ini yang harus saya luruskan ya. Eh, kalau saya ketemu dengan eh, kalau presiden eh, kalau presiden memberikan ceramah atau sambutan, dia harus membilangnya apa? Yang saya hormati siapa? Yang saya hormati mungkin ketua MPR, ketua DPR kan gitu. Karena beliau sebagai presiden harus memberikan penghormatan kepada yang jauh lebih tinggi, misalnya anggota dewan, para apa majelis anggota dewan ataupun apapun lah itu. Nah, saya kebetulan seorang RT. Kalau acara 17 Agustus yang datang ada Pak Wali Kota, ada Pak Camat tentu, ada Pak Lurah, ada Pak RW, maka saya akan mengucapkan yang saya hormati Pak Lurah, Pak Wali Kota, Pak Camat, jajarannya, Kepala Lurah dan Pak RW gitu kan. Artinya sebagai seseorang yang memiliki pangkat yang cukup rendah, saya harus memberikan penghormatan kepada yang mereka yang lebih tinggi. Kalau beliau adalah seorang sama Sang Buddha, kalimatnya begini, dia seorang sama Sang Buddha, duduk sedang ceramah, yang dengerin ceramah kan tidak hanya para biku loh Bapak Ibu, tetapi siapa? Ada siapa di situ? Ada para bikuni kan? Ada para upasaka, ada para upasika, dan bahkan mungkin ada samanera samaneri. Dalam sebuah winaya, Sang Buddha hanya mengatakan apa? Winaya ini bukan hanya untuk para biku, tetapi juga untuk umat. Karena umat Buddha itu dibagi menjadi dua tataran. Tataran umat yang eh, saya mengatakan umat rumah tangga, garawasa, dan umat yang namanya pabacita. Ketika kita berbicara umat garawasa, maka
ya dia berumah tangga gitu kan. Nah, itu pilihan. Kita boleh memilih. Dan Sang Buddha juga tidak memberikan sebuah statement dalam kitab suci Tripitaka, jika Bapak Ibu memiliki kehidupan garawasa berumah tangga, maka pintu kesucian tertutup. Nggak bisa begitu. Karena banyak sekali upasaka-upasika di zaman Sang Buddha yang mereka tekun juga melaksanakan sila samadhi dan sila samadhipanya, dia mencapai pencapaian kesucian Sotapati gitu ya. Artinya apa? Artinya pintu kesucian tidak tertutup bagi mereka yang menjalankan kehidupan sebagai garawasa perumah tangga. Dan pintu kesucian juga bukan jaminan buat para pabajita, betul nggak? Walaupun para pabajita itu punya kesempatan untuk bisa mempraktekkan dhamma jauh lebih mudah dibandingkan dengan para garawasa. Ketika kita bicara winaya, winaya itu otoritasnya baru diberikan oleh Sang Buddha 20 tahun loh ketika Sang Buddha Mahathera. Karena di masa awal sebelum masa Buddha Gotama membentuk sangga, para biku yang bergabung di anggota sangga Sang Buddha itu rata-rata mencapai kesucian. Sehingga Sang Buddha tidak perlu memberikan otoritas terhadap pelanggaran sila, terhadap pelanggaran dhamma. Dan pelanggaran dhamma winaya itu terjadi ketika sudah jumlah biku terlalu banyak. Dan ketika jumlah biku terlalu banyak, sementara belum ada aturan, dan aturan itu menjadi otoritas sama Sang Buddha, ketika ada orang melakukan pelanggaran, lalu Sang Buddha memberikan statement atau pernyataan bahwa ini melanggar parajika, ini melanggar sangga disesa, ini melanggar apa? Pengkelompokan 227 peraturan morality itu kan terjadi karena adanya pelanggaran gitu. Makanya kenapa sila yang 227 dan 311 bagi para biku, misalnya bikuni, itu adalah otoritas sama Sang Buddha, dan itu baru diciptakan ketika Sang Buddha memasuki masa wasa ke-20. Di mana banyaknya para biku, di banyaknya kurangnya kontrol dari para guru, teacher mereka, sehingga mereka banyak sekali melakukan pelanggaran morality atau winaya. Padahal kita tahu bahwa basically daripada winaya yang 227 sila itu adalah Pancasila Buddhis kan gitu loh. Makanya kenapa kalau kita bicara winaya itu tidak hanya berbicara moralitas terhadap perilaku moralitas kepada para biku, tetapi juga kepada kita sebagai perumah tangga. Nah, sekarang saya tanya, sederhana saja saya tanya. Kalau saya melakukan melatih Pancasila Buddhis, ini Pancasila Buddhis. Satu misalnya Panatipata. Panah itu ya. Panah itu makhluk apa pemakhluk. Pata itu ya pembunuhan ya, Panatipata. Nah, kalau kita bicara Panatipata, sorry. Kalau kita berbicara Panatipata nih teman-teman. Kalau kita bicara Panatipata, maka siapa yang melakukan Panatipata? Siapa yang tidak melakukan pembunuhan ini? Jasmani atau tubuh? Ya salah ya. Jasmani atau batin? Keduanya kan Romo. Kedua-duanya Romo. Masih ingat nggak cerita ada Pancasila itu sifatnya pasif. Aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan, Panatipata Wera Manoi. Kalau di Thailand begitu. Itu karena kita pasif. Ketika kita sedang melakukan Panatipata, tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup, maka ada reaktif, ada aktif. Apa yang aktif? Pancadama. Ketika Panatipata iya Panatipata ini kan eh, tindakan perbuatan untuk tidak melakukan pembunuhan. Ini jasmani ini. Tapi yang berkembang apa? Ketika saya sudah melakukan Panatipata, tidak melakukan pembunuhan, maka yang berkembang apa? Meta. Meta.
Ketika yang berkembang meta, maka meta ini batin. Jadi yang namanya Pancasila pasif, Pancadama aktif. Mungkin teman-teman harus belajar itu tuh, karena pernah ada yang ngajar pasti ya. Nah, jadi ternyata dengan demikian, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau kita belajar eh, apa isi daripada eh, Winaya Pitaka berbicara tentang dua hal, yaitu apa? Batin yang dimana berkembangnya meta, dan dia melatih yang namanya fasib, yang namanya tubuh supaya tidak melakukan apa? Perbuatan tersebut gitu ya. Kalau adinadana bagaimana? Nanti meta yang berkembang apa? Nanti di apa? Pancadamanya berkembang apa? Nanti dilihat. Nah, itu pelajaran yang saya pikir sudah didapat oleh teman-teman di berbagai macam sumber. Sekarang kita lihat apa yang diajarkan Sutta Pitaka. Apa yang diajarkan Sutta Pitaka, teman-teman? Ceramah-ceramah Sang Buddha, Romo. Khotbah sama Sang Buddha. Kepada siapa khotbah ini? Pada khususnya pada Bante, tapi untuk umat juga semuanya. Ewa mesutang eka samayang bagawa. Begitu kalimatnya. Ewa mesutang, demikianlah yang telah ku dengar. Oh, para biku. Gitu kan kalimatnya kalau kita terjemahkan. Semua suta-suta dan parita yang ada. Pertanyaan saya sekali lagi begini, apakah Dharma Sang Buddha itu hanya untuk para biku? Tidak untuk semua umat. Tidak. Tadi karena Sang Buddha, kalau ceramahnya, oh para biku berarti ada 4 kelompok dharma, ada 4 kelompok masyarakat lain yang nggak perlu disebutkan. Siapa itu? Para samanera, para upasaka, dan upasika. Nggak ada pandita dulu. Pandita kan baru akal-akalan kita sekarang aja kan dibikin gitu loh. Karena kurangnya para biku, maka pandita dibuat supaya untuk membantu menjembatani kebutuhan para biku. Nah, jadi teman-teman sedarma sekalian, kalau kita lihat isi Sutta Pitaka kan dibagi 5 dia. Untuk Theravada 5, untuk Mahayana cuma 4 ya. Misalnya kita bicara Diga Nikaya, ada Majjhima Nikaya, ada Sangyuta. Anguttara Nikaya, Sangyut, ya. Samyutta dulu ya, Sangyuta dulu. Samyutta Nikaya, ada Anguttara Nikaya, dan ada yang namanya Udah kayak. Uddaka Nikaya. Saya kenapa merahin Kuddaka Nikaya? Kuddaka Nikaya tidak terdapat di Mahayana Buddhis. Kuddaka Nikaya tidak ada di dalam Tripitaka, gitu ya. Makanya di sarananya Mahayana Buddhis dan di sarananya Theravada Buddhis sesuatu yang berbeda. Tidak ada Dhammapada di dalam Mahayana Buddhis. Begitu. Nggak ada cerita Petawatu, cerita dewa, cerita Bodhisatta tidak ada di dalam Mahayana Buddhis. Manggala Mahayana Sutta gitu nggak ada juga, Romo. nggak ada. Oh. Ya, jadi inilah kenapa saya merahin. Nanti jadi Dirga Gama, Majjhima, Madhya Gama, Samyutta Gama, dan Ekotara Gama. Jadi dari situ kita belajar bahwa Sutta Pitaka ini kalau kita peras nih ya. Ini kalau kita peras, isinya tentang, isinya saya peras dulu ya. Ini saya hapus, kalau saya peras saya hapus. Diperas sama saya, kita peras nih. Isinya tentang nama kanda dan
rupa kanda. Mereka dikenal sebagai panca Kanda. kanda. Nama kanda kan 4. Betul ya? Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana dengan Abhidhamma Pitaka? Kalau kita bicara Abhidhamma Pitaka, maka Abhidhamma Pitaka itu mengajarkan 4. Cita, cetasika, rupa, dan nibbana. Nih, di dalam nama kanda ada 4. Yang pertama adalah Winyana kanda. Lalu ada apa lagi? Ada Sanya kanda, terus ada Vedana. Wedana kanda, ada Sankara kanda. Sankara kanda. Kalau gitu sekarang pertanyaannya, cita dan cetasika ini apa? Rupakan. Nama kanda. Rupa tetap rupa. Nibbana adalah sesuatu yang karena di Abhidhamma diajarkan pencapaian nibbana ya sebagai tujuan akhir. Teman-teman, kalian yang minta yang baik. Sekarang kalau kita bicara Tipitaka, Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, dia mengajarkan sesuatu yang sama tidak? Pada dasarnya sama ya Romo ya. Yes. Semuanya sama nih. Cuman karena Abi itu tinggi, Dhamma itu ajaran, tinggi dalam hal penyampaian saja, tidak dalam hal bentuk lain. Tapi semuanya Sutta Pitaka itu, Sutta Pitaka itu isinya cuma Pancakanda, Vinaya Pitaka isi tentang Pancakanda, dan Abhidhamma Pitaka tentang isinya tentang cita, cetasika, rupa yang semuanya adalah merupakan Pancakanda. Jadi kalau kita bicara Tipitaka, bicara tentang siapa sih? Yo, saya tanya, tentang siapa? Tentang Bicara Pancakanda. Tipitaka, bicara tentang makhluk hidup. Kalau kita bicara makhluk hidup, berarti dia ada di bumi 31. 31. Dan kalau kita bicara makhluk hidup, berarti ada 12 pugala nanti kita bicara. Karena yang namanya ada makhluk yang punya satu kanda. Siapa yang punya satu kanda itu? Makhluk apa namanya? Asanya sata. Gitu kan? Siapa yang punya 4 kanda? Rupa Brahma. Siapa yang punya? Arupa Brahma. Ayo, rupa, arupa nih. Coba. Arupa Brahma. Dia hanya punya rupa saja. Siapa yang punya 5 kanda? Kita. Makhluk-makhluk kita ya Romo. Ya, Manusia. ini isinya 1, ini sempat. Jadi kelima ini 26. 26 bumi punya 5 Anda. kanda. Dan kalau kita bicara kanda bumi ini, dia ada diajarkan di Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Jadi sekarang kalau ada orang bilang, nggak usah belajar Abhidhamma. Kalau gitu ganti aja kita posisinya jadi apa? Dwi Di Pitaka. kita. Ya, begitu teman-teman. Nah, jadi kalau kita berbicara sekarang, kita bicara Tipitaka. Saya tidak pakai R ya, karena kalau pakai R pasti beda. Kalau pakai R sutanya nggak ada kanda apa kuda kanikaya ya, gitu. Ini ada Winaya,
Ini ada Sutta Pitaka. Ini ada Abhidhamma Pitaka. Gitu kan? Ini isinya tentang batin dan jasmani. Ini isinya tentang winyana, kanda, sanya, kanda, wedana, kanda, sankara, kanda, dan saya pakai warna lain. Dan rupa kanda. Kayaknya kanda ya. Nama winyana kanda, nama kanda dikenal sebagai batin. Jadi sekarang kita bicara Abhidhamma. Ya, Abhidhamma belajarnya tentang cita, cetasika, rupa, dan Nibbana. nibbana. Teman-teman lihat. Ketika kita berbicara tentang cita, maka cita merupakan sama dengan apa? Winana. Winyana, Winyana. winyana, kesadaran. Di Sutta Pitaka, winyana cuma satu. Tapi di cita, di Abhidhamma kita belajar cita berapa jumlahnya? 89. 89, 121. Wah, kok tahu ya? Kan Ya, udah pinter. ya sekarang begini. Di cetasika ada 52. Jadi kalau sekarang kita belajar dulu hafal. Somanasa Sahagatang Ditigata Sampayutang Asangkarikang Mekang. Hafal kan? Yang terakhir masih ingat nggak tuh? Eh, Witaka, Wicara, Piti, Suka, Ekagata, Patamajana, Patamajana, Sotapati, Palacitang. Wah, keren kan? Hafal sampai situ kan? Iya. Ujungnya kan di situ kan? Udah hafal tuh ya. Kalau saya hafalnya dari 89 121 adalah hanya hafalnya bulatan merah yang pertama dan bulatan hijau yang terakhir. Ya kan, misalnya begini, ini apa? Somanasa Sahagatang, Ditigata Kita Sampayutang, sampai Asam utang. Karikang. Yang ini apa Romo? Yang ini adalah kita pakai Asal-asal. Sotapana, ini Patama, ya. Dana. Ini Sotapati kan, Pitya, apa Witaka ya. Witaka, Wicara, Piti, Sukai Kagata Sahitang, Patama, Patama, Sotapati, Palacitang. Waduh, hafal udah ya. Jadi Anda bisa bayangkan yang 89 121 aja kita hafal di luar kepala. Sekarang pertanyaan 52 encer nggak? Harusnya. Harusnya. Ya, ini kita nggak pakai ujian loh. Kalau pakai ujian, kata Pak Hendra, kata Ko Hendra, pakai ujian Romo. Nanti pada bubar kelasnya. Ya, supaya dapat sertifikat. Coba teman-teman lihat lagi. Apa itu isi cetasika 52? Kan pertanyaan kan begitu nih. 52 itu mana? Ya kan? Nih, saya kasih tahu ya. Sankara isinya 50. Wedana 1. Sanya 1. Totalnya berapa? 52. Jadi yang namanya Sanya kanda, wedana kanda, winyana kanda menjadi apa? Cetasika. Menjadi cetasika. Begitu, dipahami dulu. Yang ini saya skip. Karena kita belum belajar. Ini saya skip ya. Oke, ini saya skip. Oke. Ini saya skip dulu. Ini sama kan? Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita lihat lagi.
Winyana kanda. Sanya kanda. Wedana kanda. Dan sankara kanda. Di sini sebagai apa? Cita. Sebagai ini sebagai apa? Cita. Sebagai cita. Oke? Yang ini Ya. sebagai Cetasi. cetasika. Tapi saya tanya sekali teman-teman. Winyana kanda, sankara kanda. Ini berempat ini namanya apa? Nama kanda. Namanya apa? Nama kanda. Ini sangat dikenal dengan Latin. nama Kanda. kanda. Saya ulang lagi. Winyana kanda, sanya kanda, wedana kanda, ya, kok hilang nih? Saya, ya, dan sankara kanda masuk ke dalam nama kanda, gitu kan? Ini Ya. semua masuk ke dalam nama kanda. Betul ya? Ya. Sekarang saya tanya. Di Abhidhamma kita belajar apa? Bab 1. Cita Cita. Kita 89 121. 121. Artinya kita sudah belajar apa? Winyana kanda. Ini sama dengan Cita. kita. Padahal saya katakan, saya tanya sama teman-teman. Winyana kanda bisa nggak berdiri sendiri? Tanpa sanya, tanpa wedana, tanpa samkara. Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Ada 4 ketentuan itu ya Romo ya, yang berlandasan yang sama, timbulnya sama, padamnya sama itu ya. Itu kalau kita belajar Abhidhamma dari awal. Kalau nanti kita belajar di bab 8 tentang Pacaya Sanggaha, ini namanya Anyamanya Sahajata Pacayana Pacayo. Apa itu Romo? Bab 8 nanti. Ya, kalau winyana muncul, maka sanya sankara wedana harus muncul. Dia ada metode Ya. namanya metode 1-3 atau 3-1. Kalau ini muncul, ini harus muncul. Dipahami, teman-teman? Ya, mau. Dia munculnya bersamaan. Muncul yang bersamaan itu namanya sahajatang pacayena pacayo. Nanti belajar di bab 8. Di bab 8, Anda akan ketemu dengan saya, kalau Anda masih bertahan, akan saya ajarkan winyana, sanya, sankara, wedana, dia saling berkaitan dengan metode 113, metode 1111, metode 13, metode 31, dan sebagainya. Tuh, tambah dalam kan? Jangan tanya sekarang. Kalau tanya sekarang kan belum waktunya ya. Artinya kalau kayak gini bagaimana, Rom? Winyana kanda bisa nggak berdiri sendiri? Tidak, Romo. Nggak bisa. bisa. Selalu bersekutu. Dia selalu bukan bersekutu karena memiliki kondisi bersyarat yang harus muncul bersama. Eku pada. Iya. Padahal kita belajarnya bab 1 baru apa? Cita. Baru apa nih? Cita aja kamu. Nah, sekarang kita bab 2 akan bahas apa? Sanya, wedana, sankara, Cetasika. cetasika. Yang dikenal sebagai cetasika. Kalau di Sutta namanya apa? Cetasi. Misalnya wedana, sankara, kanda. Ya. Artinya apa kalau kayak gitu? Kalau kita belajar bab 2, belajar cetasika, harus ingat bab 1. iya. Sanggupkah anak-anakku? Tuh, tuh itulah belajar Abhidhamma tuh masih begitu.
bab 2 kita pelajari, tapi bab 1 kita ingatin lagi nih. Ini belajar bab 2 tarik. Belajar bab 2 tarik. Nanti ada istilah di terakhir kita belajar, ada sampai yoga dan sanggaha. Apa itu rumus sampai yoga dan sanggaha? Ketika cita ini muncul, cetasika apa saja yang menyertainya? Ketika cetasika ini muncul, cita apa saja yang ikut bersamanya? Tuh. Yang susah biasanya rata-rata teman-teman mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Buddha adalah tentang Sampai Yoga dan Sanggaha tadi. Tapi saya tahulah kualitas pelajaran Abhidhamma di kampus seperti apa, gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari situ kita bisa belajar bahwa ternyata itu harus di luar kepala kita. Ketika saya sekarang, mungkinkah saya sekarang, ketika saya bicara nih, kita bicara ini ya sekarang, contoh nih, kita berbicara, misalnya begini, contoh ya, saya coba ini, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya? Ini abaikan dulu nih, ini abaikan dulu. Yang sebelah kanan, abaikan. Kemarin kita cuma belajarnya ini apa? Apa nih kita belajarnya? Coba lihat, baca. Pamanasa sahagatang litigata sampayutang asangkarikang nikang. Kita hanya belajar itu. Setuju ya? Setuju ya? Ya, Padahal kalau kita belajar itu, ternyata ketika Solmanasa Sahagatang Ditigata sampai Yutang Asang Karikang Mekang itu muncul, ada yang namanya 19 cetasika yang menyertainya. Angka 19-nya ketemu nggak? Ketemu angka 19-nya? Nih, saya belut tuh. Ketemu nggak 19-nya? Ya, Di pojok kanan. Ketemu? ya ada. Ada ya? Hmm. Jadi sekarang saya pertanyaan saya begini. Ketika Somanasa Sahagatang Ditigata sampai Yutang Asang Karikang Mekang, kita udah hafal itu di luar kepala kita, ternyata dia tidak bisa berdiri sendiri loh. Ada cetasika yang harus ngikut. Berapa jumlahnya? 19. 19 itu nanti ada Pasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwitindria, Manasikara, Witaka, Wicara, Adimoka, Wirya Piti Canda. Ada Moha, ada Ahrika, ada Anotapa, ada Udaca, ada Loba, ada Diti. Bayangin. Itu harus hafal di luar kepala. Nah, sekarang saya tanya lagi. Sekarang saya tanya lagi. Cita itu ada berapa? Nah, itu 89. Kalau kita bicara di 107. suta, cita itu ada berapa? satu. Hanya Winyana kanda. cita itu hanya satu. Satu. Ya. Saya pindahin lagi dah. Saya pakai tulisan. Cita itu, nih, saya pakai gambar nih. Cita itu ini ada air nih. Ada air. Apa sih warna air itu? Air itu warnanya Bening ya, bening. Bening ya? bening. Kalau putih salah. Bening dia. Cita itu diumpamakan seperti air bening. Begitu ya. Cita, ini kita bicara cita dulu. Ini cita. Cuman ada cita yang di dalam Sutta Pitaka namanya apa? Winyana. Dinyana. Cuman ada satu ya. Warnanya apa? Warnanya apa ini? Bening. Begitu ya, bening ya. Tapi karena dia diwarnai oleh cetasika, saya ulang kalimatnya, karena diwarnai oleh cetasika, maka jumlahnya jadi berapa?
Jadi 89, 121. 89, 121. Ketika ketika dia dikuasai oleh loba, maka warnanya merah. Loba merahnya ada 8. Betul? Ketika diwarnai oleh dosa, dosa warnanya ada berapa? 2. Merahnya ada berapa? 2. 2. Ketika dia dikuasai oleh moha, maka warnanya jadi berapa? Warna merahnya. 2 juga. Ketika Anda sedang belajar dhamma, warnanya apa? Biru. Maha kusala ada berapa totalnya? 8. Betul kan? Ya, ya. Entah itu yang 2 akar maupun yang 3 akar. Kita sedang belajar dhamma. Ya. Ketika kita menerima buah, baik itu warna biru maupun warna merah, warnanya jadi apa? Hijau ya. Warnanya jadi apa? Hijau. Jadi hijau. Ketika kita sudah mencapai arahat, kesucian kesucian keempat, semua perbuatan kita, semua apapun yang kita lakukan, warnanya jadi apa? Kuning. Kuning, kiri ya. Ada kuning kan? Jumlahnya ada berapa kemarin? Total semua warna kuning ada berapa? Nih, saya selalu ingetin. Yo, biar ingetin belajar sekali Cici Yasoda ya, Cici Yasoda ya. Nih, ntar kok warnanya. Kok salah. 89121 saya tanya. Ini ada berapa jumlahnya? 12, 12. Ini berapa? 37, 21. Ini berapa? Yang 52, 89 aja. Ini berapa? 20 yang kuning mau. 20 yang coklat, yang hijau. 52. Kita lihat ya. Kita lihat. Masih ingat nggak ini? Nih, coba merah ada berapa? Yang ke sebelah kanan. 12. 12. Biru 12. ada berapa? Biru 37 mau. Potong kita bilang 89 aja. Jangan 121. Oh, Pakai yang blok utara 8 saja. 2 sah. 8 tambah 5 tambah 5, 4 tambah 4 berapa totalnya? 2 sah. 8 tambah 5 tambah 22, 4. 20, 22. 8 tambah 5 tambah 4 tambah 4 berapa? 22. 21. 21 ya. 2, Ya, 21, 21. Oke, hijaunya ada berapa? 15 tambah 8 tambah 5 tambah 4 tambah 4 berapa? 36. Ya, 36. 36. Kuningnya 3 tambah 8 tambah 5 tambah 4 berapa? 20. 20, ya betul. Iya, 20 betul. Ini harus hafal nih warnanya nih. Sorry kok saya close deh. Jadi teman-teman harus lihat nih warnanya nih. Ini harus hafal. Ini berapa? Tadi berapa ini? Ini berapa?
Udah. Coba di total berapa? 89 nggak? Betul nggak? Coba betul nggak dijumlahin? 33. Iya, Romo Betul 89. ya? Ya, Ini betul. harus hafal ya, harus hafal mati nih. Nggak hafal mendingan. Iya. Jadi begitu. Jadi sekarang saya tanya. Kenapa cita warnanya jadi merah 12? Karena siapa yang mewarnai? Siapa yang mewarnai, Kak? Cetasika. Oke. Cita warna birunya jadi 21. Siapa yang mewarnai? Cetasika. Oke. Cita yang satu tiba-tiba berubah warna menjadi hijau 36. Siapa yang mewarnai? Cetasika. Ikan. Sekarang saya tanya lagi. Cita yang satu ini ternyata diwarnai oleh warna kuning yang jumlahnya 20. Siapa yang mewarnai? Cetasika. Nah, cita yang satu ini kenapa bisa berubah warna menjadi 89? Siapakah bibi yang keladinya? Cetasika. Cetasika. Jessica. Oke. Cita itu the same dengan suami Cetasika, the same dengan siapa yang berkuasa? Di kantor yang berkuasa siapa? Ron. Suami. Sampai rumah. Siapa yang berkuasa? Cia Soda. Istri Romo. Pura-pura nggak dengar, Romo. Duit suami adalah duit Istri. 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 Duit istri belum tentu. Duit suami. Jadi bayangkan, eh betapa kita kalau kita ibaratkan ini sebagai tapi bukan berarti Cetasika itu seorang istri, bukan. Maksud saya ini supaya lebih mudah menggambari. Oke lah, ini terlalu terlalu apa ya, terlalu Romo jangan jangan suami istri deh gitu ya. Ini misalnya ini tadi yang sama saya sampaikan, ini air putih. Ini apa? Ini siapa? Sepuhan pewarna. Ini ada Pewarna. coklat, ada kopi, ada susu, ada sirup, ada apa lagi? Teh. Sekarang ketika air putih ini ditaruh teh jadi apa warnanya? Coklat ya. Ketika Cocok. taruh sirup warna merah jadi apa? Warna merah. Coklat jadi warna coklat. Jadi bayangkan kalau begitu pertanyaan saya adalah di antara cita dan cetasika kita pernah belajar di dalam Dhammapada nomor satu. Masih ingat nggak Dhammapada pertama? Coba lihat position di internet. Dhammapada pertama bunyinya apa? Pikiran Pikiran. adalah pelopornya. Oke, terus pikiran adalah pembentuk. Terus apa lagi? Sekarang yang disebut pikiran ini yang mana nih? Sekarang saya tanya. Pikiran itu yang mana? Sekarang kita bisa tahu nggak jawabnya? Pikiran itu berarti yang mana? Cita Batin, dan Romo. cetasika. Cita dan Cetasika. cetasika. Gitu ya. Oke, sekarang Nah, pernah dengar nggak lagunya? Menaklukkan ribuan orang. Tak dapat disebut pemenang. Gitu kan? Tetapi dia yang menaklukkan dirinya sendiri adalah pemenang. pemenangnya. Gitu kan? Sekarang saya tanya, kalau gitu siapa yang perlu ditaklukkan dalam kehidupan ini supaya kita bisa mencapai pencerahan? Batin, Romo. Diri Siapa sendiri. yang kita perlu taklukkan? Batin. Ini saya bilang begini. Pikiran. Pikiran. Winyana dalam konsep Mahayana Buddhis, biku tong samcong. Sanya persepsi diwakili oleh si Wuci.
Wedana oleh si perasaan Cut Patkai. Sankara yang bisa membuat ribuan bentuk pikiran. Sun Gokong. Gokong. Rupa diwakili oleh kuda rupa Kuda diwakili putih. oleh kuda putih. Kuda putih. Siapa yang paling hebat ketika mereka mencari jalan kita tuju ke barat? Siapa tuh yang hebat? Iku Tom Samcong. Bikutong Samcung hebat, tapi dalam perjalanannya terlalu mengalami masalah. Siapa yang bikin masalah? Pakai. Siapa yang bikin masalah? Sunggokong loh. Si Wuci, si Cut Patkai, si Sung Gokong, betul kan? Ya. Ketika si Wuci, si Cut Patkai, dan Sung Gokong mempengaruhi Biku Tong Samcong, maka Biku Tong Samcong jadi Biku apa? Tong Sam, Bah, Tong Sampah. Anda bisa bayangkan tuh, betapa kuatnya si persepsi, betapa kuatnya si perasaan, betapa kuatnya si Sankara. Di tempat ini kita akan belajar mengapa Sankara, Wedana, Winyana, ya sampai Sankara dan Sancanya, Wedana dan Sankara begitu kuat mempengaruhi si Wijana. Karena jumlah mereka banyak loh. Anda pernah tahu nggak berapa jumlah perasaan di dalam hidup, dalam tubuh, dalam batin kita? Berapa jumlah perasaan kita? Siapa yang tahu? 3. Ada 5, Romo. Oh, 3 ayo. atau 5. Yes. Oke, apalagi? Ayo selesai. Hmm. Ini cerita Mahayana Buddhism ya. Karena Mahayana Buddhism menggunakan upaya Kosalia menjawantahkan pancakanda yang begitu sulit dengan cerita Sun Gokong. Gokong. Pencarian kitab suci ke barat ditemukan nggak itu Cilusi? Kan Cilusi kan ngerti pernah di Taiwan nih. Pernah nggak ditemukan kitab suci ke barat? Kira-kira Cilusi? Nggak tahu, Romo. Nggak tahu ya. Saya dapat informasi dari almarhum Sujito Kusumo, itu orang tua saya. Mereka ternyata bisa menemukan kitab suci ke barat, tapi filmnya di Indonesia belum pernah tercapai ya. Tapi karena mereka sudah mencapai menemukan kitab suci ke barat, dan ketika mereka menemukan kitab suci barat, kuda putihnya ditinggali. Karena kuda putih ini mewakili rupa. Ah, Gitu ya. Dharma yang begitu sulit, apa itu persepsi, apa itu Wedana, apa itu Sankara, belajar Abhidhamma Puyang, nonton film aja Sunggoko. Karena Pancaka, ini kan mewakili Pancakanda kan, betul nggak? Pancakanda itu the same dengan apa? nama rupa. Tripitaka, betul nggak? Oh iya, Tipitaka. Kenapa mereka tidak menemukan kitab sucinya ke barat? Karena ada dalam diri Tripitaka-nya ada di mereka. mana? Karena Tripitaka-nya ada di mana? Ada dalam diri mereka ya, Romo. Dalam diri mereka, dalam diri saya, dan di dalam diri ibu semua. Iya. Kenapa kita ke wihara tidak bawa kitab suci Tripitaka? Karena Karena ada di Tripitaka-nya dalam tubuh kita ini. Hmm, Ketika saya benci sama istri saya, sama anak saya, sama teman-teman saya, warna saya jadi apa? merah. Merah. Ketika saya sedang tekun belajar dhamma meditasi, warna saya jadi apa? Biru. Biru. Masalahnya warna itu upada titi bangga, upada titi bangga. Apa itu upada titi bangga? Berlangsung lenyap. Betul, Itu berlangsung lenyap. saya tanya sekali lagi, berapa jumlah perasaan kita? Ada 5, Romo. Anda akan tercengang dengan jumlah perasaan kita nih. Perasaan Dan atau wedana kita pertama, 3 yang pertama. Perasaan yang muncul melalui masa lalu, sekarang, pada dan akan datang. Bisa muncul perasaan itu ya, dikali dikali 3. Dikali 3 perasaan, perasaan itu muncul dari masa lalu, sekarang, dan akan datang.
Dia bisa muncul melalui berapa pintu? 6 pintu. 6 pintu itu apa saja? 6 Mata, landasan. Mata, telinga, telinga, hidung, hidung, lidah, lidah, tubuh, pikiran. ya. Terus dia bisa muncul lagi melalui apa? Melalui waci kama kaya kama mano kah? Waci kaya mano. Apa itu? Pikiran, tubuh dan perbuatan, Berapa? kata-kata, Sudah. ucapan, Berapa? tubuh dan pikiran. Berapa totalnya? Olah, 18 kali 3, 54. Hmm? 3 kali 6 berapa? 18, 18. Kali 3. 54. 54. Perasaan itu bisa muncul lagi dari internal dan eksternal. Betul nggak? Ya, Dan eksternal. jadi total perasaan kita berapa? 108. Makanya tasbih kita 108. Bukan 108 Buddha, Oh, tapi 108 perasaan. oh, dari situ angkanya ya Romo. Yes. Ini Iya, ya. Dan kita selalu dimainkan oleh perasaan, betul nggak? Perasaan yang mendominasi seluruh cita kita, kesadaran kita. Karena itulah saya ingin kembali begini. Karena sudah mau setengah 10 nih. Karena saya harus cerita ini harus saya turun ke bawah supaya teman-teman pahami. Jadi sekarang saya pertanyaan saya, cita mungkinkah bisa berdiri sendiri? tidak. Tidak. Begitu kan? Jadi sekarang saya tanya begini. Ketika cita timbul, cita timbul tidak? Timbul. Timbul. Iya. Timbul itu namanya pada. Pada. Ini adalah yang harus rumusan yang harus Bapak Ibu hafal. Nggak boleh enggak. Ketika cetasika itu padam, citanya ikut padam tidak? Ikut Ada. padam. Padam itu namanya eka niroda. Ketika cita padam, cetasika juga padam. Cita itu sama dengan presiden. Cetasika itu sama dengan menteri-menteri. Sekarang, kemarin ketika kelenteng Buntekbio didatangi oleh Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran. Ketika Pak Gibran datang timbul di wihara kami, di kelenteng kami, diikuti oleh siapa? Ajudan lah, kalimat ini ajudan lebih tepat ya. Oleh siapa? Lanjutannya. Oleh ajudan-ajudannya. Ketika Pak Wapres, Mas Gibran pulang dari kelenteng saya, apakah ajudannya ikut pulang atau enggak? Ikut pulang. Pulang lah Romo. Pulang. Jadi pada eka niroda, kita pakai bahasa Pali. Yang berikutnya adalah eka lambana. Apa itu eka lambana? Eka lambana. Lambana itu landasan. Lambana itu landasan ya. Jadi eka lam, apa sorry apa alamanda itu objek sorry. Yang namanya apa aramana. Lambana itu sama dengan aramana. Jadi apa? Oh, Objek. objek. Kalau wapresnya datang ke objeknya adalah kelenteng Buntekbio, maka si ajudannya juga objeknya di mana? Ini Buntek Bio. Iya, nggak mungkin eh, presidennya di sini, wakil apa ajudannya di tempat lain, betul kan?
Yang terakhir, ini yang paling penting, adalah ketika dia eka watuka. Watu itu landasan. Eka watuka. Dia punya landasan. Landasan yang sama. Nah, jadi cita timbul, cetasika timbul. Cita padam, cetasika juga ikut padam. Ketika cita mengambil objek yang sama dengan objek cetasika. Cita punya landasan yang sama dengan landasan cetasika. Eku pada, eka niroda, eka lambana, dan eka watuka. Eka watuka. Jadi inilah kunci. Kunci apa? Kunci bab berapa? Bab 2. Bab 2. Kunci bab 1 masih ingat nggak? Kunci bab 1 nih. Kunci bab 1. Masih ingat nggak? Ayo. Cita punya 4 hal. Apa tuh 4 hal itu? Masih ingat nggak? Yang dilihat apanya? Akar. Perasaan. Akar. Akarnya. Oh Terus, iya, akarnya loba ya. terus Dorongan. Perasaannya. wedananya, perasaannya. Ya. Somanasa, Atau apakah UPK. apa UPK gitu kan? Ya. Perasaannya terus dilihat apanya? Sampai Dorongan. yutanya. Ajakan dulu. Ajakannya, dorongannya. Ajakannya. Dorongan. Ya. Ya. Dorongannya atau ajakan, dorongan. Apakah dengan asangkarikan ataupun Oh, sasangkarika. asangkarikan? Satu lagi apa? Pandangan. Pandangannya. Pandangan. Apakah Diti. dengan diti atau Nana. nana? Itu Ya, aja ya. kuncinya pegang itu. Ya. Paham itu kuncinya ya. Ya. Bab 1 apa kuncinya? Cita dilihat dari Akar. Akarnya, akar, terus Wedana. perasaannya, perasaannya, Dorongan. dorongannya. Dan terus pandangannya. pandangan. Pandangannya. Saya tanya, kalau bab 2 kita harus kuncinya apa? Eku pada. Eku pada, Eka Niroda, Eka Lambana, Eka Watuka. Ya, jadi kalau kita belajar cetasika, citanya harus ingat nggak? Harus. Kalau nggak ingat, mendingan Mendingan ingat. mendingan diingat. Gitu. Mendingan ingat Romo. Selesai sudah. Wes, luar biasa malam ini ya. Ya. Madu Modana Romo untuk penjelasannya malam hari ini ya. Bapak Ibu, jamnya sudah sangat lumayan larut ya. Kita buka 2 pertanyaan aja ya Romo. Oke, 2 pertanyaan silakan Bapak Ibu, boleh di kolom chat atau di raise hand. Oke, ada 1 pertanyaan di kolom chat ya dari Romo Hendra. Romo, ada keterangan bahwa negara Thailand adalah negara yang dominan dalam hal mengurus Winaya Biku. Lalu ada Sri Lanka yang dominan dalam hal Sutta. Terakhir Myanmar dalam hal Abhidhamma. Apakah benar demikian? Kenapa bisa begitu? Dan bagaimana sejarahnya dulu? Demikian, Romo. Ini di luar konteks tapi nggak apa-apa ya. Baik, 3 negara Buddhis yang mempertahankan tradisi, kita bicara begini. Ada kalimat Tera. Tera itu tua. Wada itu adalah Wada itu aliran, mazhab, aliran atau mazhab, mazhab, mazhab. Jadi kalau kita bicara Theravada, ini berarti adalah aliran yang mempertahankan tradisi leluhur. Tapi kita harus ingat di dalam di dalam rapat terakhir, bukan rapat terakhir ya, rapat itu pernah diadakan di World Buddhist Fellowship itu kalau nggak salah apa di Sangga Council ya saya lupa, itu pernah menentukan satu hal yaitu yang namanya
sebagai pemersatu umat Buddha di dunia, maka kita menggunakan yang namanya lambang bendera Buddhis yang dikenal sebagai Cabana Ramsi. Cabana Ramsi berwarna bendera Buddhis ada berapa, teman-teman sedama? Ada berapa? Tahu nggak? Enam, enam Romo. Iya, kalau yang jawab 5 salah ya. Harus ada 6. 6 itu adalah biru, bakti, kuning kebijaksanaan, putih putih apa merah dulu apa putih putih suci, merah itu apa namanya cinta kasih, dan oranye itu kegiatan. Sementara yang gabungan dari warna 5 itu sebagai sebuah kegiatan. Nah, ketika kita berbicara lambang pemersatu umat Buddha di dunia adalah bendera Buddhis tadi. Makanya bendera Buddhis merupakan lambang pemersatu umat Buddha di dimanapun. Kenapa? Karena kita bicara Waisak saja. Kita bicara Waisak. Oleh World Sangha Buddhist Council dikatakan bahwa Waisak menjadi Lord Buddha. Tuh. Tapi Waisaknya di Indonesia jadi apa dia? Jadi apa? Jadi apa ini? Trisuci Waisak. Gitu ya. Nantilah ini konsepnya panjang. Akan jadi perdebatan ya. Nah, kita lihat nih, negara Buddhis ketika kaum Kaum Theravada ini kita harus lihat ya, kaum ada berjejak kaki sama jejak kaki Sang Buddha. Di mana itu jejak kaki Sang Buddha? Ada di Sri Lanka kan? Karena Sri Lanka itu merupakan konsili keempat, kurang lebih 340 tahun setelah Sang Buddha Parinibbana. Sri Lanka mengadakan konsili yang keempat, menulis seluruh ajaran Buddha di dalam daun lontar yang terdapat dalam Aluvihara Sri Lanka, kan begitu. Semua di masa itu 340 tahun setelah Sang Buddha Parinibbana itu masih banyak orang-orang suci, masih banyak orang-orang arahat, sehingga semua pembacaan kitab suci itu dilafalkan dalam sebuah alunan. Kalau teman-teman masih beragama Buddha zaman dahulu nih ya, zaman awal-awal sebelum masuknya. Karena agama Buddha yang masuk pertama setelah runtuhnya agama Buddha Sriwijaya itu kan dari Sri Lanka. Bante Narada Mahatera. Siapa tahu mungkin teman-teman tahu ya. Bante Narada Mahatera itu kan dari Sri Lanka. Apa yang diucapkannya? Parita orang-orang Theravada dulu adalah pakai Namo Tase Bhagavato Arahato Sama Sambuddhase. Sri Lanka tidak mengenal kata A. Sri Lanka hanya mengenal kalimat kata E gitu. Sehingga apa yang terjadi di Sri Lanka karena itu setelah daun lontar, sehingga orang-orang Sri Lanka dikenal sebagai orang yang ahli suta. Katanya begitu. Karena dia mengulang Tripitaka itu, dan Tripitaka itu dari 42.000 kelompok Dhammakanda, memang Sutta Pitaka yang paling banyak. Walaupun bukunya yang paling banyak adalah Abhidhamma. Ya, tapi buku yang terbanyak Sutta Pitaka. Sehingga karena dia sering mengulang-ulang tadi, terkenalah Sri Lanka sebagai kalau kita mau merujuk belajar Sutta Pitaka ya ke Sri Lanka. Ya, terus kita bicara tradisi di Thailand. Thailand itu adalah biku-biku yang strict dengan Winaya. Tapi kita tahu Thailand itu punya 2 mazhab Therawadanya. Sekarang jadi 3 ya. Mahanikai dan Damayut. Mahanikai dan Damayut. Mahanikai berubah menjadi Damakai. Pecahan jadi Damakai ya. Jadi jubahnya saja beda ya, jubah Damayut itu jubahnya coklat. Damayut berkembang ke Indonesia menjadi Sangha Theravada Indonesia. Dan Mahanikai jubahnya jadi warnanya agak ke kuning-kuningan. Nah, Mahanikai di Indonesia itu ada biku-biku yang pertama kali datang ke Indonesia itu biku dari Mahanikai. Sehingga
Almarhum Bante Giri Rakito itu kebetulan adalah Biku Mahanikai, ya. Sementara yang ditabiskan yang belakangan dari Damayut ketika Bante Win Wijano ikut rombongan dari Sanggaraja datang ke Indonesia. Dan biku pertama yang ditabiskan di Borobudur adalah Bante Engkong, itu juga dari Damayut, gitu ya. Nah, karena di Terawa di Thailand itu negara kerajaan dan hutannya cukup banyak, mereka melatih Winyaya dengan ketat. Ya, Damayut terutama melatih Winyaya dengan ketat sehingga mereka sesuai strict makan hanya sekali, paling banyak 2 kali. Kita bicara Myanmar. Myanmar dengan jubah merahnya. Kenapa jubah merah? Itu perjalanan panjang. Ya, jadi dan patung Budanya karena di sana banyak patung giok putih, mereka punya patung gioknya giok putih. Sementara Sri Lanka juga patungnya berbeda. Karena kita tahu bahwa kalau ketika kita berbicara tentang simbol daripada sifat kebudahan, ada 32 tanda kebudahan di dalam Buddha Rupang, tapi juga disisipkan juga tanda negara di mana negara itu diciptakan, negara itu berkembang agamanya. Contoh misalnya Buddha, Indonesia ya Buddha Borobudur mestinya, tapi kita tahu hari ini banyak umat Buddha di Indonesia yang tidak menggunakan Buddha Borobudur. Mereka lebih banyak datang dari Thailand, dari Myanmar, dari China, gitu kan, dari Tiongkok gitu loh. Kalau Buddha Indonesia Buddha Borobudur. Sementara Buddha Thailand ada mahkotanya, misalkan begitu. Sementara Buddha Sri Lanka itu berbeda lagi, agak kurus dia. Rambutnya juga beda. Dan Buddha semakin semua makin Theravada di Indonesia itu apa yang membedakan Theravada Sri Lanka, Myanmar dan Thailand, ya sekali lagi yang membedakannya adalah di Kudaka Nikayanya. Kudaka Nikaya di Indonesia ada 16-17 bab, di tempat lain ada 15 bab dan sebagainya. Nah, itulah yang menciptakan orang. Kalau orang mau belajar itu sebenarnya hanya apa ya? Kalau kalimatnya hanya memang tradisinya seperti itu, di mana di masa lalu orang-orang biku-biku Thai itu tekun mengerjakan winaya, biku-biku Sri Lanka sering mengulang suta, dan biku-biku Myanmar lebih banyak mengembangkan abhidhamma. Nah, jadi kalau mau belajar abhidhamma ya ke Myanmar. Kalau mau belajar Sutta Pitaka ya ke Sri Lanka. Kalau mau mengembangkan Winaya ya kemana ke eh, negara Buddhis yang namanya Thailand. Tapi sekali lagi itulah yang hanya dibuat konsep oleh masyarakat Buddhis saat ini gitu loh ya. Kenapa julukan seperti itu? Tapi mereka merupakan negara Buddhis di Indonesia yang mengembangkan Theravada Buddhis. Sebenarnya di Sri Lanka juga diajarkan Sutta Pitaka, diajarkan Winaya Pitaka, diajarkan Abhidhamma. Di Thailand juga diajarkan Winaya dan Abhidhamma kok gitu ya. Cuman mungkin sekali lagi kalau lo ingin ambil spesialis ke sana. Begitu kok Hendra ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mas. Hmm. Terima kasih. Ya, Baik. Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir. Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya? ya. Oke, kalau tidak ada, saya akan coba merangkum ya sedikit pokok-pokok penting dari pembahasan malam ini. Baiklah, Bapak Ibu, kita malam ini belajar tentang cetasika bab 2 ya. Tadi Romo menjelaskan tentang peta perjalanan kita ada 9 bab dan kita sekarang baru ada di anak tangga kedua. Jadi kita perlu terus memacu semangat kita, memompa semangat kita supaya pengetahuan kita bisa bertambah banyak ya. Beruntungnya kita punya kesempatan untuk belajar Abhidhamma dan kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Romo Ruby yang menyediakan diri ya untuk mengajar kita semua. Terima kasih sekali Romo ya. Baik, kemudian tadi Romo juga menjelaskan secara detail ya apa persamaan dalam Winaya Pitaka, Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka tentang makhluk hidup ya, yang mana nama rupa, yang mana rupa dan seterusnya ya. Di dalam Winaya Pitaka hanya disebutkan batin dan jasmani. Di dalam Sutta Pitaka kita mengenal ada Winyana Kanda.
Ada Sanya Kanda, Wedana Kanda, Sangkara Kanda, dan ada Rupa Kanda. Sementara dalam Abhidhamma Pitaka, kita belajar tentang cita, cetasika, rupa, dan nibbana. Bapak Ibu nanti bisa dicocokkan ya persamaannya kemana. Baik, seperti itu. Kemudian, eh, seperti apa pengaruh cetasika kepada cita? Romo menjelaskan bahwa cita itu seperti air bening di dalam gelas, dan cetasika adalah hal-hal atau zat yang ditambahkan ke dalam air bening tadi ya. Jadi misalnya kalau loba ditambahkan ke dalam cita, maka berubah warna menjadi merah. Kenapa merah? Karena kita semua sudah sepakat kalau merah itu adalah aku salah ya. Sementara kalau biru ya yang kusala cita. Dan seterusnya ya seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa kita ingat ya untuk pelajaran kita pada malam hari ini. Mungkin nanti minggu depan saya akan apa namanya, kita akan sama-sama mencocokkan kembali catatan kita. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tapi sebelum kita menutup, mari kita berbuat kebajikan dengan melakukan pelimpahan jasa. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama merangkupkan tangan di dada, kita beranjali ya. Handamayang patidanang karumakse punya sidani katasa yananya ni kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawanta ca maihang mata pita dayo dita mecapya ditawa anye majata werino Sata titan tilokasmi rebuma catuyonika pance kaca tuokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodan tute sayang ye cimang napajananti dewa tesang niwedayung Maya dinana punyana anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukajiwino kema padan capa pontu tesasa sijatang subha sadu sadu Sadu. Baik, saya kembalikan kepada Bu Lucy. Silakan Bu Lucy. Baik, terima kasih Ci Yasoda. Luar biasa sekali pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Akhirnya juga kita harus mengakhiri kelas pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan menutup dengan membacakan nama Karapata. Mari kembali dengan sikap tangan beranjali. Kita sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Mari sama-sama kita ucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Romo dan juga Terima kasih Romo, terima kasih semuanya. Yasoda. Terima kasih Romo, terima kasih Ya, Kosisem, terima Bu kasih. Yasoda, Ya, makasih Bu Romo. Lucy. Terima kasih. Izin Romo. pamit ya. Baik, kasih, terima Romo. kasih Romo. Makasih Romo. Lucy, Kosisen, Bu Lucy, Makasih semuanya Romo. Bapak Ibu. Sehat-sehat. Sampai jumpa minggu depan ya, Senin Makasih depan. Bu Ya, Lingling, makasih Cilusi, makasih makasih Kak CC semua. semua. Izin tutup ya, makasih. Lab Ya, ya. makasih Kosisen. Ya, Kasih semua. Iya, soda, Ya. Moderna. ya.